Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yasmin Raihan di channel Lesson Lab. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi statistika ukuran letak data, data tunggal dan data kelompok. Nah, materi ini adalah materi matematika wajib kelas 12. Dalam ukuran letak ini ada beberapa rumus, yaitu yang pertama rumus Mean, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, yang keenam persentil. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus kuartil. Kuartil ini ada kuartil bawah dan kuartil atas nantinya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang rumus Mean, rumus median, dan rumus modus. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus kuartil. Nah, kuartil ini atau dilambangkan dengan QI adalah jika datanya tunggal, maka menggunakan rumus QI sama dengan data ke I per 4 dikali N plus 1. Nah, jika ini datanya tunggal. Bila datanya kelompok, maka menggunakan rumus QI sama dengan LQI ditambah I per 4 dikali N dikurangi FK QI per FQI dikali P. Di mana nantinya kuartil atas itu lambangnya Q3, kuartil bawah itu lambangnya Q1. Nah, N ini adalah banyaknya data. Sedangkan FKI adalah frekuensi kelas kuartil. LKI adalah tepi bawah kelas kuartil. FKKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sedangkan yang P adalah panjang kelas. Oke, biar kalian tambah memahami, marilah simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh soal data tunggal, guys. Dalam tabel frekuensi ini adalah data tunggal. Pertanyaannya, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Di sini sudah ada rumus kuartil data tunggal. Nah, langkah pertama kita cari dulu FK. FK-nya, guys. Oke, cara mencari FK seperti yang sudah saya sampaikan, maka ini pindah sini 3. 3 tambah 4 adalah 7. 7 ditambah 11 adalah 18. 18 tambah 4 22. 22 ditambah 8 adalah 30. 30 tambah 5 35. 35 ditambah 5 adalah 40. Maka frekuensinya ini totalnya adalah 40. Oke, lanjut ke mencari kuartil bawah. Nah, untuk mencari kuartil bawah, tadi kuartil bawah itu adalah Q1. Q1 rumusnya adalah Q1 sama dengan data ke I-nya kan 1. 1 per 4. Terus N-nya itu tadi kan banyaknya data. Banyaknya data adalah 40. 40 ditambah 1. Nah, seperti ini. Data ke 40 tambah 1 adalah 41. 41 dikali 1 tetap 41. 41 dibagi 4 hasilnya adalah 10,25. Nah, setelah ini kita tulis data ke, ketika ada koma-koma kayak gini, maka 10 ditambah sisanya adalah 0,25 dikali data ke, udahnya 10 itu kan 11, data ke 11 dikurangi data ke 10 seperti ini, guys. Nah, kita lihat data ke 10 di sini ada di kelas 3 ya. Data ke 10 adalah 8. Ada di kelas 3. 8. Oke, ditambah 0,25. Data ke 11 juga ada di kelas ketiga, maka hasilnya 8. Yang ini juga 8. Oke. 8 dikurangi 8 hasilnya 0. 0 mau dikali ke siapapun hasilnya 0. Maka ini 8 ditambah 0 hasilnya 8. Oke, sudah ketemu kuartil bawahnya. Oke, kita cari kuartil atas. Caranya sama, kalau kuartil atas itu Q3 sama dengan
data ke I-nya kan 3, berarti 3/4 dikali banyak datanya 40 ditambah 1 sama dengan data ke 40 ditambah 1, 41. 41 dikali 3 dibagi 4 hasilnya adalah 30,37. Nah, caranya sama. Data ke, kalau ada koma dipisah, data ke 30 ditambah sisanya 0,37 dikali data sesudahnya berarti 31 dikurangi data ke 30. Oke. Sama dengan data ke 30 di sini ada di kelas kelima. Oke, kelas kelima adalah 14 ditambah 0,37. Data ke 31 ada di kelas ke-6. Kelas ke-6 adalah 17. Berarti 17 dikurangi data ke 30 ada di kelas kelima adalah 14. Nah, 14 ditambah 0,37, 17 dikurangi 14 hasilnya kan 3. Sama dengan 14 ditambah 0,37 dikali 3 hasilnya 2,25. Oke. 14 ditambah 2,5 adalah 16,25. Maka hasil kuartil atasnya adalah 16,5. Gampang sekali kan, guys? Oke, semoga paham. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini sudah ada contoh soal data kelompok. Nah, di sini ada tabel frekuensi data kelompok. Yang ditanyakan adalah tentukan kuartil bawah dan kuartil atasnya. Nah, tadi kan sudah, tapi data tunggal. Nah, kalau data kelompok gimana? Kalau data kelompok, maka rumusnya adalah ini. Langkah pertama sama, kita cari FK-nya dulu. FK-nya tinggal ini pindah ke sini 5. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 13 ditambah 11 adalah 24. 24 ditambah 4 28. 28 ditambah 2 hasilnya 30. Maka banyaknya data di sini adalah 30. Oke, langkah pertama sama kayak yang tadi, kita cari kuartil bawah. Kuartil bawah berarti Q1 sama dengan data ke I-nya adalah 1/4 dikali banyak datanya adalah 30. Ingat, kalau data tunggal tadi kan ditambah 1. Tapi kalau untuk data yang kelompok nggak usah ditambahkan 1. Maka data ke 30 kali 1 30. 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7,5. Nah, di sini lihat 7,5 masuk ke kelas kedua. Oke, berarti kelas kedua 60 sampai 69. Nah, untuk mencari LKI adalah tepi bawah dari 60. Tepi bawah LKI sama dengan tepi bawahnya kan 60. 60 dikurangi 0,5 adalah 59,5. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah untuk mencari FKQI sama dengan FKQI-nya adalah ini, sebelumnya adalah 5, berarti 5. Terus frekuensinya adalah 8 karena kelas kedua. Oke, lanjut mencari P, panjang kelas. Panjang kelasnya adalah ini, jaraknya 50 ke 60, jaraknya berapa? Jaraknya kan 10, berarti panjang kelasnya adalah 10. Nah, setelah ketemu semuanya, kita masukkan ke rumusnya. QI sama dengan LQI-nya adalah 59,5. Terus dikali I-nya kan 1. N-nya 30. 30 bagi 4 dikurangi FKQI-nya adalah 5.
Terus frekuensinya adalah 8 dikali panjang kelas 10 sama dengan 59,5. 30 dibagi 4 adalah 7,5 dikurangi 5 per 8 dikali 10 sama dengan 59,5. 7,5 dikurangi 5 adalah 2. Ini ditambah sini 2,5 per 8 dikali 10. 59,5 ditambah 2,5 dikali 10 adalah 25. 25 dibagi 8. 59,5 ditambah 25 dibagi 8 adalah 3,1. 59,5 ditambah 3,1 adalah hasilnya 62,6. Maka ini hasil dari kuartil bawahnya. Oke, kita lanjut mengerjakan kuartil atas. Karena kertasnya tidak muat, maka saya ke kertas berikutnya. Oke, kita lanjut untuk mencari kuartil atas. Nah, ingat tadi kalau kuartil atas adalah Q3. Q3 sama dengan data ke I-nya kan 3, berarti 3 per 4 dikali banyaknya data 30 sama dengan data ke 30 dikali 3 adalah 90. 90 dibagi 4 adalah 22,5. Nah, data ke 22,5 ini masuk ke data kelas ke-3. Maka kelas ketiga adalah 70 sampai 79. Nah, untuk mencari LQI adalah tepi bawah kelas kuartil dikurangi 0,5. Berarti LQ3 karena kuartil atas sama dengan 70 dikurangi 0,5 adalah berarti 69,5. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas FQ3 sama dengan sebelumnya adalah 13. Terus frekuensi Q3 adalah frekuensinya adalah 11. Dimasukkan. Panjang kelas tadi adalah 10. Oke, setelah itu kita masuk ke rumusnya. Q3 sama dengan LQ3 adalah 69,5 ditambah I-nya adalah 3 per 4. Banyaknya data adalah 30 dikurangi frekuensi sebelumnya adalah 13 dibagi frekuensinya sendiri adalah 11. Terus dikali panjang kelas adalah 10. Sama dengan 69,5 ditambah 30 dikali 3 adalah 90. 90 dibagi 4 adalah 2,5 dikurangi 13 dibagi 11 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 22,5 dikurangi 13 adalah 9,5 dibagi 11 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 9,5 adalah 95. 95 dibagi 11 adalah 8,6. 69,5 ditambah 8,6 adalah 78,1. Maka hasil kuartil atasnya adalah 78,1. Oke, semoga kalian dapat memahami penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Lesson Lab. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.